Jadi Betul, buat betul. para teman-teman yang lagi nyari kerja bisa Betul, tahu betul. nih sudut pandang daripada orang di talent acquisition atau di Iya, betul. rekrutmen itu kayak gimana sih kerjanya gitu. Iya. Actually talent acquisitions kami itu adalah matchmaker Oh. atau mak comblang versi karir. Kerjaan kita itu untuk menyalurkan berkat. Oh, oke. Kita memberikan berkat buat para talent-talent Iya. yang butuh kerjaan lebih baik, butuh rezeki yang lebih baik. Iya, dari sisi HR talent acquisition kalau mengfilter CV itu seperti apa sih? Apakah by keyword ataukah by experience Basically semua CV bagus. Karena itu buatan ada effortnya lah orang bikin CV ya. Iya. Jadi semua CV bagus, tapi apakah CV itu atau profiling talent yang ada di kertas atau di digital versions itu cocok dengan kebutuhan kita, disitulah talent acquisition. Jadi yang harus kita pahamin sebelum kita pahamin hard skill-nya, Iya. yang harus kita pahamin adalah usernya seperti apa. Again talent acquisition itu bukan cuma sales company ke kandidat, tapi talent acquisition adalah sales kandidat ke company. Berarti kita juga harus punya confidence level juga ya untuk bisa Jadi menjual diri gitu. keywords-nya bring the very best of you. Kesimpulan dalam hidup gue kayak sebenarnya kita nggak perlu pintar-pintar banget. Yang penting kita cocok dengan orang yang mau kita kerja, kita bakal keterima. Oke, halo bots. Kembali lagi di kantor, ngobrol asik bareng Anak kantor. Bersama Oke. gue Erwin Dan gue Ayung. Oke, dan hari ini topiknya menarik karena Banget. topik yang lagi banyak diincer oleh banyak Orang ya. yang Iya. pencari kerja. Betul, gitu. betul. Ini biasanya banyak banget orang so asik, so deket sama doi nih. Oh, Iya, di semua perusahaan pasti so asik, so deket sama mereka. Iya, buat nitip CV. Betul nih, betul. Dapat kita kedatangan siapa nih? Ah, Bung? iya, Oke. dan ini kita kedatangan seseorang yang expert banget di bidang Asli. asli ya, Iya. rekrutmen gitu Rekrutmen ya. betul. Jadi, Dia udah melalang buana sekitar 20-an tahun kerja lah ya. betul. Betul. Jadi pantas banget nih untuk bahas hal ini. Betul, kita sambut Pak Victor. Oke. Talent Recruitment dari KPN Corp ya. Oke, Head of Talent Acquisition Corporate. Corporate ya? Corporate Talent Acquisition di KPN Corporate Corp. Talent Acquisition. Mantep banget deh. Oke. Apa kabar Pak? Puji syukur baik. I Apa kabar? see. Kantor? Baik. Aduh. Nah, ini buat teman-teman semuanya ini ya yang masih mau untuk lagi nyari kerja gitu, pingin tahu CV yang bagus kayak gimana. Betul. Nah, jangan lupa dengerin terus sampai akhir. Sampai akhir benar. Sama kalau interview tuh yang bener tuh gimana ya kan? Karena kadang pengalaman gue tuh gue pernah dulu awal-awal lulus tuh kejebak pas interview. Iya, salah jawab. Iya. Kok bisa salah jawab ya? Iya, gue juga nggak tahu. Ternyata iya, istilahnya gue punya temen juga rekrutmen dan gue pas ngupdate ke dia, gue nggak terima. Terus temen gue bilang, lu salah jawab, Yung, digituin. Iya, nah ini ada kita expert perlu yang kita nanya. bisa, ya. Nah, cuman sebelum kita masuk ke tips and triknya, Iya. gitu ya, kita tanyakan dulu nih dari sisi orangnya, Orangnya, gitu. betul. Kerjanya ngapain aja sih? Jadi Betul, buat betul. para teman-teman yang lagi nyari kerja bisa Betul, tahu betul. nih sudut pandang daripada orang di talent acquisition atau di Iya, betul. rekrutmen itu kayak gimana sih kerjanya gitu. Iya, Bagaimana tuh Pak? daily-nya ya, Daily-nya tuh kira-kira ngapain tuh? Kayak daily-nya ngapain Oke, sih Pak? sebenarnya talent acquisitions kita ini Iya. talent acquisitions yang business partnering. Jadi kita ada di sini Mhm. act as a talent acquisitions sebagai business partner dari bisnis itu sendiri. Oke. Agak rumit ya balik. Bis- Tapi kayak Business partner. business partner Iya. karena kita juga handling bukan cuman dari apa kebutuhan user terus kita fulfill, Oke. tapi lebih ke arah yang kayak ini ada kita ngomongin budget, kita ngomongin structure, kita ngomongin talent performance-nya mau dibawa kemana. Actually, basically yang kita create adalah storytelling. Oke. Storytelling means career storytelling sebenarnya. Gitu. Jadi kayak setiap apapun yang kita rekrut role-nya atau departemen dan divisinya itu kita bukan cuma ngerekrut buat fulfill vacancies, bukan. Bukan. Oke. Tapi dari awal pun kita pastikan ke usernya atau ke atasannya yang rekrut itu bahwa si kandidat ini atau si talent ini itu nanti ke depannya seperti apa. Oh. Apa proyeksinya mereka, apa KPI-nya mereka, dan kira-kira apa sih
plan dari company ini untuk rekrut satu role ini, apapun Oh, role. jadi itu yang membedakan dengan rekrutmen biasa gitu, talent acquisition lebih kayak gitu ya? Atau gimana nih? Kalau rekrutmen buat saya itu ada vacancies kita Isi. fill in. Iya. Oh, Oke. Terus case close. Tapi kalau talent acquisition business partner, kita ngomongin masalah nanti dia lulus probationsnya, makanya probations review pun itu ada di kita sebelum ada HRBP. Nah sekarang udah ada HRBP, jadi diverse functionsnya talent acquisitions kita cuma bisa jagain sampai si kandidat itu masuk, siapa yang on board, terus nanti kira-kira siapa yang review dia, talent story-nya mau dibuat seperti apa untuk satu role ini. Oh, berarti ada kayak semacam projection plan-nya gitu dong Pak? Pasti. Jadi kalau orang ini masuk, dia akan mengisi ini dan Betul. kedepannya dia akan Betul. ngapain? Betul. Bukan cuman dia akan ngapain, tapi nanti Goals di endingnya? progresnya dia Hah? 2 tahun ke depan targetnya apa, 5 tahun ke depan targetnya apa gitu. Jadi teman-teman yang ada di KPN saat ini pun storytellingnya pun udah diceritakan ke kami. Oh gitu Pak? Career Oh. storytelling lebih exactly. sampai sepanjang itu ya? Iya, berarti Sampai sebenarnya. berarti itu yang direkrut sebenarnya kalau dari penjelasan dari Pak Victor sendiri berarti kan bisa jadi itu kayak divisi atau departemen atau STO baru gitu kan? Bukan cuma yang baru, kadang kita juga handle replacement. Oh, oke. Nah, by the time kita nge-replace satu functions, itu kita tahu tuh bahwa Iya. kira-kira yang kurang dari sebelumnya apa, yang dicari dari the next-nya seperti apa. Terus kalau kita ngomongin yang tadi Iya. yang Pak Ayung bilang ada new business unit pun, Iya. kita udah tahu nih produknya apa, kedepannya bisnis ini seperti apa, butuhnya talent seperti apa. Jadi actually talent acquisitions kami itu adalah matchmaker Oh. atau mak comblang versi karir. Iya. Berarti ada analisa dulu ya? Nggak kebayang berarti. Iya. Sejauh itu berarti ya? Iya. Gue mikirnya tuh kalau cuma talent recruitment ya udah ada lowongan ngisi udah kelar gitu Pak. Itu rekrutmen. Oh itu recruitment. Itu recruitment. Oh. Kalau talent acquisition acquisition. kita ngomongin talent, acquired-nya prosesnya seperti Iya, apa, iya. sampai ke career story-nya nanti Iya ada iya. development. Oh, oke. Itu biasanya ada timelinenya gak sih Pak? Pasti. Ketika dia masuk tuh minimal banget berapa bulan atau maksimal banget berapa Oke, tahun gitu? kita hidup berdasarkan SLA kan sebagai profesional pasti kan. Iya. Masing-masing ada SLA-nya, ada deadline-nya. Nah, kalau saya dan tim biasanya kita punya target 2 minggu harus udah ada shortlisted kandidat minimal yang kita assign sama users. Oke. Kenapa 2 minggu? Karena 2 minggu itu roughly kita hitung minggu pertama buat kasih job posting, buat Iya, segala iya. macam, terus hunting. Seminggu kedua buat proses rekrutmen proses interview di talent acquisition site. Iya. Minggu ketiga udah bisa kita set sama users. Oh. Minggu keempat kita udah nego, next month udah on board. Oh gitu. Oh. Ada targetnya. Iya. Targetnya lumayan tight. Ngomong-ngomong targetnya, ini kan berarti kan ada banyak ya, banyak apa namanya kandidat yang nanti akan dicari dan permintaannya kan pasti banyak kan. Iya. Nah itu nggak mual tuh, banyak CV yang Iya. masuk gitu. Oke. Itu gimana tuh Pak filteringnya? Ini kayak sampah. Iya. Bacot nih. Baseline-nya adalah saya selalu bilang ke teman-teman juga di Iya. talent acquisitions, kerjaan kita itu untuk menyalurkan berkat. Oh, oke. Kita memberikan berkat buat orang talent-talent Iya. yang butuh kerjaan lebih baik, butuh rezeki yang lebih baik. Iya. Dan rezekinya itu bukan cuman ke kandidat itu Iya. atau talent yang kita rekrut itu bukan, tapi kepanjangan berkatnya itu jauh sebenarnya. Iya. Keluarga Jadi, gitu maksudnya. Keluarga. Wah, Kadang-kadang benar bukan lagi. cuman keluarga inti, Bung, tapi kayak extended family, kayak misalnya papa mamanya, papa mertuanya, atau bahkan dia mungkin punya anak asuh kita nggak pernah tahu. Iya. Gitu. Ya, Jadi bener lagi. Sampai dia bisa jadi berkat buat perusahaan itu juga gak sih? berkat Betul. buat perusahaan itu pastinya. Karena kan dia Makanya memberikan impact misalkan. tuh, Iya kan? Bisnis impact yang dia buat kayak gitu kan. Betul. itu yang bikin kita ikhlas dan tulus buat ngejalanin functions kita sebagai talent acquisition. Iya. Oke. Buat orang kerja dapetin penghasilan tuh, Iya. itu tuh apa ya, berharga banget. Berharga Kerjaan banget, tuh, iya. benar-benar. Dia bisa buat keluarga intinya dia, buat extended family-nya juga. Mungkin ada tetangga-tetangganya yang bisa dibantu sama dia. We never know. Tapi Oh. how far it comes itu yang bikin kita semangat setiap hari bangun pagi ngelihat CV, interview, nego dan segala macam. Oh, oke. Iya. Ini luar biasa. Tapi ini pekerjaan mulia sih. Iya, bukan Karena mulia kan banget. orang-orang di luar sana kan pasti kayak gitu. Itu kan. grup lain.
Itu grup lain, nggak bisa sebut. Iya, paham lagi. Pekerjaan KPR. Pekerjaan KPR, iya. Oke. Pak, gue mau nanya Pak, lu berarti kan akan memfilter semua CV yang masuk tuh. Nah, ini mungkin biasanya teman-teman pasti pengen tahu juga sih. Iya. Dari sisi HR, talent acquisition, kalau mengfilter CV itu seperti apa sih? Apakah by keyword, ataukah by experience, ataukah by appearance, atau apa sih Pak biasanya Pak? Karena kita udah pakai AI di KPN, terutama di HR sistemnya, jadi kita pakai keywords sama base qualifications. Oh, oke. Kita start dari itu dulu, kayak misalnya kalau kita cari yang managerial level, kita cari yang backgroundnya apa nih? Kayak misalnya kita ngomongin masalah orang-orang di manufacture, nah kita ngomongin masalah technicalnya apa sih, technical degrees-nya yang kita butuh. Kalau kita ngomongin masalah misalnya BD deh, business development gitu ya. Kita cari nih dari bisnis yang seperti apa yang kita aiming. Makanya kebanyakan yang paling mudah atau yang lower hanging fruits-nya adalah kita cari dari competitors. Oke. Kan kita punya berbagai macam business unit nih. Kita punya plantation, downstream. Ada plantations, downstream cement, properties, universities, hospital. Iya. Betul. Banyak. Nah, kalau dilihat nih, ini kan pasti kalau lama kerjanya kan pasti udah bisa tahu nih. Ini CV yang bagus kayak gimana gitu, kayak gimana dari bisa dilihat dari skimming awal atau memang harus di deep down lagi gitu. Basically semua CV bagus karena itu buatan ada effortnya lah orang bikin CV ya. Jadi semua CV bagus, tapi apakah CV itu atau profiling talent yang ada di kertas atau di digital versions itu cocok dengan kebutuhan kita, disitulah talent acquisition. Nah ini gue pernah dapat nih. Katanya gini nih, rekrutmen itu tidak memilih kandidat yang satu lebih baik daripada yang lain, tapi memilih yang satu pas dengan job atau yang kedua pas dengan job atau enggak. Betul. Iya. Talent acquisitions kami itu bukan cuman mencocokkan dengan kualifikasi dari users, tapi kita juga cari yang culture fit. Culture fit. Iya benar sih, benar. Biar sesuai sama KPN-nya kita ya. Semua talent itu sama seperti CV, semua talent dan CV itu bagus dan baik. Cuman apakah dia akan fit sama timnya dan manajernya atau enggak? Itu disitulah talent acquisition. Oke. Berarti kita harus tahu karakter si usernya juga. Iya. Berarti kita mesti observe. Makanya itu yang saya bilang bahwa pekerjaan kami ini sebenarnya adalah matchmaking untuk talent. Iya. Karena yang kita jodohin tuh bukan cuman CV ke kualifikasi, enggak. Tapi manusia ini ke timnya dan manajernya. Jadi yang harus kita pahamin sebelum kita pahamin hard skill-nya, yang harus kita pahamin adalah usernya seperti apa. Oke. Nah, menarik ini kan ya? kalau lanjut nih, kalau dari sisi kandidatnya nih, bikin CV yang bagus biar bisa diterima lah untuk di perusahaan itu seperti apa? Apa komponen-komponen besarnya lah atau seperti apa itu? Balik lagi semua CV bagus karena effort dari manusia itu sendiri. Tapi yang bagus itu nggak ada. Tapi yang informatif itu yang kami cari. Itu key point-nya ya, informatif. Mau dibikin dengan desain seperti apapun, fine. Tapi informatif dari sisi kayak misalnya pengalaman kerjanya dia, background education-nya dia, pengalaman sosialnya dia, achievementnya dia itu jauh lebih daging dibandingin CV itu sendiri. Jadi bentuk CV itu nggak ngaruh, yang penting dia punya informasinya tuh harus clear ya. Nah, poin informasinya tuh apa aja kalau? Iya Pak. Kita balik ke CV tadi. Bahkan AI pun bisa bikin CV yang bagus banget konon katanya. Iya bener sih. Karena gue udah coba-coba. Gue belum pernah loh. Gue iseng. Gimana lagi gue menanya. Generate prompt aja. Mau pakai GPT. Betul. Lu tinggal masukin aja kayak skill gue di sini, di experience gue di sini, dibuatin poin-poin yang menjadi nilai jual kita. Nanti digenerate sama dia beneran. Mau foto yang bagus, AI pun juga bisa ngerjain itu. Makanya kayak buat kita itu nggak ada dagingnya, tapi itu cuma sebagai kondimen kalau di kue. Iya. Perhiasan ya. Oke. Berarti sekarang tuh
bisa bikin CV dengan bagus tuh nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulit. Berarti Iya. kan ini berarti ada komponen-komponen penting dong biar informasi Ya. apa namanya tadi ya. Komponen di dalam CV-nya itu yang berpengaruh banget kan. Iya. Nomor satu pengalaman kerja, Pengalaman. background educations, pengalaman dia di Organisasi ya. organisasi Iya, atau di iya. kehidupan sosialnya. Oke. Terus yang paling penting juga achievement. Oh. Contoh misalnya dia nggak pernah kerja atau fresh grade, tapi dia ada achievement sebagai ketua Karang Taruna Iya, atau ketua BEM. BEM, Iya, iya. Jadi ada, himpunan-himpunan atau apa gitu. ada pengalaman berarti ada achievement juga ya. Dua itu tuh kombinasi bagus Iya. sih. Betul. Oh gitu. Nah ini biasanya kalau gue lihat CV itu kan ada kayak hobi gitu-gitu. Itu Iya. ngaruh Penting nggak gak sih Pak? Informasinya tuh kalau yang kayak yang tadi hobi baca, hobi olahraga itu nggak terlalu penting berarti Pak? Kalau dulu di majalah Bobo ada site-nya buat itu. Hobi saya melukis, Oh gitu Pak? nonton film, sport. Oh kalau sekarang nggak terlalu ya? Lebih penting kalau misalnya itu di tweak. Oke. Di tweaknya, saya hobi olahraga misalnya. Iya. Tapi saya ketua Oh. taekwondo apa atau ketua basket apa atau saya pernah juara apa, itu achievement. Itu achievement ya? Oh. Oke. Ini nih, ini lanjut nih. Kadang gue pernah lihat ya beberapa rekrutmen itu kalau nyari itu, kalau dia udah lihat CV, kadang-kadang dia nyari di sosial media. Bener Betul. gak sih? Iya itu bener gak sih Pak? Betul. Itu Untuk- background checking kah atau cuman validasi atau apa menganalisa di si karakternya ini Pak? Oke, manusia itu punya 3 muka at least. Oke, ini Satu. menarik nih. Muka yang social muka nih atau social face. Muka yang orang banyak lihat. Oke. Nomor 2, a close face atau orang yang terdekat aja yang bisa tahu. Pacarnya, Oke, keluarganya, iya. atau keluarga intinya. Nomor 3 nih, self face. Dimana ini adalah dia sendiri. Social media, unfortunately, terkadang manusia itu dia alam bawah sadarnya share sesuatu yang self face. Oh, Atau oke. yang muka yang ada di yang hanya dirinya Iya, yang iya, tahu, iya. tapi terkadang itu muncul di sosial media Oh. gitu. Jadi kayak misalnya dia bisa kasih packagingnya warnanya putih, tapi ternyata dalamnya itu warna-warni atau mungkin gelap ya gitu. Iya. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita hanya sebatas interview, ref check Iya, tanpa iya. kita ngelihat ke Sosial social media medianya. check. Tapi Pak, gue mau nanya nih, ini unik nih ya dengan yang tadi yang poin ketiga. Karena sekarang banyak anak Gen Z sama milenial tuh dia bisa branding, dia belajar branding. Oke, Jadi sosial medianya tuh mereka punya konsep sendiri. betul. Nah kadang konsep di sosial medianya sama aslinya beda. Itu gimana tuh Pak? Nah itu dia makanya. Jadi kan kalau misalnya dia punya persona, kita sebutnya persona. Iya. Ya. Persona itu sesuatu yang dia tampilkan di Iya. sosial media sama di kehidupan nyata tuh berbeda ya. Iya betul. Berbeza. Heeh. Jadi itu disitulah talent acquisition ada juga. Oh, Jadi gitu, Pak. kita fungsinya kita untuk identify dia mau bawa persona yang mana ke kehidupan profesional dia di lingkungan Oh kantor. oke. Iya iya. Berarti Ya, contoh misalnya di KPN banyak social influencers dengan jutaan followers. Iya. oh iya. Ya, jadi Bener. apakah dia mengganggu kehidupan profesionalnya atau enggak? Oh. Atau misalnya dia ternyata punya million of followers atau thousands of followers tapi yang sifatnya negatif gitu misalnya. Iya, Unfortunately iya. negatif ya. Iya Unfortunately iya negatif. iya. Nah, apakah itu akan mengganggu kehidupan profesional dia atau enggak? Oke. Oh. Disitulah talent acquisition. Oh gitu. Jadi bener-bener ada observasi juga tuh. Jadi buat teman-teman semuanya gitu ya kalau misalnya Delete second account sama ya Iya maksudnya kalau misalnya mau nyari kerja Iya iya. ya jangan posting aneh-aneh lah. Jangan nyari Minimal iya, gitu ya. bener. enggak sih sebenarnya. Oh, gitu. Mau kita berkehidupan sehari-hari jangan posting aneh-aneh. Iya iya Oh, sih. iya. Jadi tetap stay positif Stay lah ya. positif Iya. gitu karena itu akan Kecuali berpengaruh COVID, kecuali pada- COVID. Kenapa Pak? Stay positif. Oh COVID positif. anjir. Bener juga. Iya, jadi ya itu akan berpengaruh pada kalau dia kan pingin nyari kerja kan, Iya. otomatis kan tampillah yang bagus. Betul, gitu. betul. Terutama ya bijaklah bersosial media Iya iya. biar gampang lah untuk paling nggak ada peluang besar untuk Benar, diterima benar. kerja kan. Bener. Daripada ngomel-ngomel kan kasihan juga gitu. Jangan kan ngomel, bahkan kita mention sesuatu yang aneh-aneh pun juga Oh gitu ya Pak ya? Di notice langsung ya. bukan notice ya, tapi kayak dia pernah nge-like atau pernah nge-share sesuatu gitu ya. Iya iya. Yang tanda kutip bukan dalam koridor yang normal lah gitu. Oh I see. Aduh gue sering komen-komen bercandaan lagi Nah. di postingan-postingan.
Nggak apa-apa, emang itu kita ngasong kan. Ngasong. Iya. Kalau di story mungkin nggak apa-apa kali ya. Kalau itu lebih ke bercanda ya. Tapi gitu. ini kalau kan tadi kan kita bahas CV ya. Ya, Jadi CV yang bagus tuh ada Informatif lah. Informatif. Yang di dalamnya tuh ada achievement, Iya. ada experience juga ya. Betul. Yang kalau misalnya dia nggak punya experience tuh paling nggak ada achievement sesuatu yang di luar pekerjaan gitu Iya. yang mendorong dia gitu. Ah. Nah, pernah nggak sih ketemu dengan CV yang dia terlihatnya biasa-biasa aja, terus dipanggil, tapi kok dia bagus? Iya, pernah gak sih Pak kayak gitu Pak? Banget, Ataupun sebaliknya? pernah banget. Iya. Pas interview biasa aja ternyata, tapi di CV-nya bagus banget. Nah, Oh iya gitu. Itu jauh lebih banyak. Oh itu juga, iya benar juga. Karena Orang Lagi- sekarang tuh gampang sekali ya. Karena CV itu kan bisa dibuat sama AI. Iya, bener ya. juga, CV bener. bisa cangcing banget ternyata Iya. pas datang. Oke deh gitu. Oh. Again, kandidat yang datang itu bukannya buruk atau kurang, Iya. tapi dia mungkin nggak cocok untuk di Tidak role yang match kita ya, cari. Tidak match. secara culture fit-nya ya. CV dan talenta itu tidak ada yang buruk, Oke. tapi apakah dia fit atau enggak? Oh. Jadi diukur Anda fit dengan pekerjaan atau enggak. Dan culture-nya. Iya. Karena gue pernah ada statement dulu kerja di salah satu perusahaan multinasional. Hmm. Dia bilangnya gini, lu oke, Hmm. CV lu biasa aja, Hmm. tapi lu nggak cocok sama perusahaan ini. Digituin gue pernah. Hmm. Iya. Lu terlalu baik buat gue, kita udahan aja. Sama kan, simple kan. Itu Iya, bener Pak, juga itu sih. menganalisanya gimana Pak? Biar seseorang ini bener-bener, oh ini cocok nih sama perusahaan ini kayak gitu. Atau kayak dia pakai dia lamar di digital gitu tapi Iya, pakaiannya rapi, Iya. wah, just fit in gitu tuh ya. Iya. Bisa jadi kan dari penampilan juga kan ya. Itu Macam-macam. oh macam-macam ya. Biasanya gimana Pak? Tapi yang paling daging buat talent acquisitions adalah kita kenal user dulu. Oh. Setelah kenal sama user, kenal sama timnya. Iya. Setelah kenal sama timnya, kenal sama manajemennya. Oh, Setelah oke. kenal sama manajemennya, baru kita lihat lagi nih. Ini cocok gak sih buat tim ini, divisi ini, manajer ini, dan segala macam. Oh, berarti lu ngerouting dulu ya Pak ya semuanya ya? Semuanya. Oh. Again nih, talent acquisitions itu bukan cuma sales company ke kandidat, tapi talent acquisitions adalah sales kandidat ke company. Company ya? Oh. Jadi dua arah ya? Juara. Internal dan eksternalnya ya? Betul. Oke. Gue pikir itu cuma kayak ada lowongan nih, deh ambil. Oh ternyata enggak ya? Rekrutmen. Oh. Mikirnya Iya. berarti ini lumayan jauh ya mikirnya. Iya. Makanya ada kerut-kerut di Berarti ada semacam kayak untuk sesuai dengan culture fit-nya, proses culture fit itu udah test and proper gitu Pak ya? tes propernya itu lebih ke arah apakah kita kenal user apa enggak sih? Sesimpel itu dulu. Oh, ya, sesimpel sampai itu dulu ya. Setelah kita kenal sama usernya, kenal sama timnya nggak sih? Oh gitu kenal ya? sama company-nya nggak sih gitu? Iya, Secara iya. in general. Gitu. Oh, itu yang menjadi penting ya. Ya Nah. berarti iya susah juga. Iya. Berarti kan ini nih kan berarti kerja di situ kan kita harus punya apa ya? Punya pengetahuan yang luas perihal dengan company semuanya ya. Iya, iya. Bisa cari kandidat yang paling pas nih. Nah, ini mau lanjut nih. Jadi kan secara kandidat kan berarti dia apa namanya ya? Dia harus punya CV yang sesuai Yang gitu informatif lah ya. Nah, informatif. ini coba saya tanya masuk ke dalam Proses proses interview. selanjutnya, proses interview. Oke. Nah, bagaimana seharusnya? Iya. Umumnya lah. Oke. Be a proper human being. Seperti apa tuh Pak? Jadi Contoh misalnya, kita adanya interview jam 9 pagi. Iya. At least datang 9 kurang 5, terus 9 kurang 10. Datang lebih awal, ada key in-nya. Kita bisa kenal sama medan interviewnya. Oke. Kita bisa prepare dulu, kita bisa ngaca atau segala macam Iya, lah. iya, gitu. iya. Atau dokumen-dokumen yang kita bawa kita bisa siapin. Jadi hargain dari sisi waktu. Terus pada saat prosesnya pun bring the very best of yourself. Iya. Apapun yang terjadi ya. Iya. Kayak misalnya pas berangkat motor diserempet, mobil diserempet. Pas udah jalan, jalanan macet total. Iya. Pas udah sampai kena hujan, kuyup dan segala Iya. macam. Apapun yang udah kita hadapin, face it. Pada saat kita proses interview, bring the very best of you. Jadi Oke. kita bawa persona kita yang paling terbaik yang bisa kita present. Oke.
Dan tenang aja. Yang nomor 3 adalah calm yourself aja. Jadi maksudnya yang kayak ini kan kayak proses saling mengenal. Betul. Si company mengenal talent juga mengenal company-nya. Oke. Dan yang paling keempat yang biasanya yang keempat yang biasanya orang suka lupa, prepare for some questions. Gitu. Itu penting, kayak misalnya kita mau nanya apa sih ini perusahaannya bergerak di bidang apa, terus itu observasi dulu ya. Observasi itu udah seharusnya dilakukan sebelum interview. Jadi pada saat proses interview pertanyaannya udah daging nih. Kayak misalnya, bukan basa-basi lagi Pak ya? Bukan basa-basi, kayak misalnya what happened with the previous employee yang kenapa saya replace. Boleh sampai sejauh itu Pak? Boleh. Oke. Atau misalnya KPI-nya apa sih gitu. Atau yang lebih daging lagi, saya bisa promosi tahun keberapa sih gitu. Nggak apa-apa itu Pak? Nggak apa-apa. Itu kan profesional. Tapi kan takutnya kayak tengil banget nih bocah. Bukan tengil. Jadi kayak sok keren banget ya. Itu kayak ambisius banget ini kayak masih gitu, iya nggak sih? Iya nggak sih Pak? Being ambitious di dunia profesional nggak berarti buruk. Oke. Depend on. Iya, benar. Gitu. Jadi gini Pak, gue pernah tuh kayak gitu Pak. Karena gue pernah baca buku buat interview itu kerja gue di tahun keempat kali ya. Iya, karena gue merasa kayak gue kayaknya proper nih masuk perusahaan ini dengan kualitas gue yang begini, jelas tuh. Pas interview bukan blank Pak, gue menanyakan hal kayak karir saya 2 tahun ke depan bisa jadi ini gak gitu kan Pak. Langsung gue ngenyek gitu Pak. Iya. Nah itu tuh. Sampai dibilang gini, kamu merasa diri kamu capable untuk di level ini gak kalau sampai 2 tahun ke depan? Digituin Pak. Gue langsung ngedown aja. Abis itu gue kalau interview kayak yang ya udah kita let it flow aja gitu akhirnya Pak. Oke, proses melamar pasangan juga begitu kan? Kamu punya apa buat ngelamar anak saya? Oke. Tapi kalau kita nggak pede, kita udah drop duluan, udah ngedown duluan, lewat. Berarti kita juga harus punya confidence level juga ya untuk bisa menjual diri ya gitu. Keywordsnya bring the very best of you. Berarti ya again gitu ya. Jadi buat mungkin rekan-rekan semuanya kalau misalnya mau interview, ya kalau misalnya kita yakin pada diri kita, kemampuannya kita, ya udah. Iya. Sampaikan aja gitu ya. Pun di counter tetap yakin aja. Betul. Iya. Karena waktu itu gue pernah ngalamin, gue di counter nggak yakin. Down kan? Karena kan gue diajarin untuk mencoba kayak istilahnya mungkin bahasa kasarnya menantang gitu kan Pak. Karena kan nunjukin skill kita dengan kita menantang keadaannya kan. Bahkan buat saya dari sisi talent acquisition kadang kan saya udah tahu nih kandidat yang akan datang seperti apa gitu. Saya coba tes gitu, kayak misalnya dari sisi on time media atau mungkin kedisiplinannya bahkan ada beberapa orang yang purely dia punya role seperti saya. Dia observe this candidate dari semenjak turun mobil atau turun motor. Bagaimana dia treat jaga parkirnya, gimana cara dia treat resepsionis bawah pada saat dia tukar ID. I see. Iya. Kalau udah tuker ID aja udah punya some kind of attitude lah ya. Attitude ya. Bagaimana ntar dia treat orang-orang lain. I see. Again, bring the very best of you. Oke. Nah, gue mau nanya nih Pak, menarik nih. Berarti kan kalau itu kan berarti kan datang orangnya, kandidatnya adalah tipikal kandidat yang memang dia melakukan yang terbaik ya kan ya. Nah, kalau ini balik lagi gue berkaca sama diri gue. Gue kan tipikal orang yang udah chill aja gitu kan. Iya, maksudnya kayak gue nggak bisa nih kaku-kaku. Iya, nggak bisa kaku-kaku nih. Nah, sebagai talent acquisition, Bapak menghadapi yang kayak gitu gimana Pak? Kadang biasanya kan orang yang nggak kaku-kaku, yang nggak ukak itu kan biasanya kan kayak chill banget. Ini anak meyakinkan gak sih? Nah, kan sering kayak gitu kan Pak. Itu gimana Pak? Again, fit sama role yang dicari apa enggak? Fit sama superiornya apa enggak? Fit sama qualifications yang dicari apa enggak? Fit sama company-nya atau enggak? Berarti gue coba rangkum message-nya nih. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya yang pada saat interview terus kemudian dia tidak dipanggil lagi, mungkin bukan karena dia nggak capable, tapi gayanya dia itu mungkin belum fit dengan perusahaan yang diharapin sama perusahaan kan? Mungkin. Atau mungkin juga dia nggak fit buat role itu, tapi dia bisa fit buat role yang lain di masa depan. Itu kenapa? Jadi jangan baper. Iya. Karena orang-orang kadang-kadang bilang talent acquisition atau recruiter itu ghosting atau segala macam. Percaya deh, pekerjaan kita itu udah jutaan per hari. Iya sih benar. Dan kita untuk following up, kita juga manusia, kadang kita skip. Iya. Yang ketiga,
untuk following ups dengan bilang bahwa ini hasilnya gini juga kayak itu kan kita butuh effort dari kita collecting semua feedback. Kita rangkum baru kita kasih ke dia kan. Betul. Gimana caranya supaya ini proper buat dia terima atau segala macam itu kita pikirin juga. Oke. Iya. Jadi kadang yang bikin waktunya lama tuh di situ ya. Yang bikin waktunya lama biasanya di user. Iya karena usernya milih-milih dulu nih yang cocok yang mana ya. Iya. Jadi jangan salahin rekrutmen ya. Iya siapa? Karena gue juga punya pengalaman beberapa kali interview ya. Jadi kok kadang-kadang tuh gue di ghosting. Bukan di support gitu sama orang rumah bahwa mungkin kamu nggak diterima itu bukan karena kamu nggak kompeten, tapi bisa jadi karena kamu overqualified. Ada yang dibilang kayak gitu juga ya. Terus atau ya karena kamu nggak fit sama culture-nya segala macam. Oh gitu. Jadi banyak anglesnya sih kenapa seseorang itu bisa dibilang nggak fit. Iya. Oke. Jadi percaya diri aja gitu. Terus ngelakuin berarti ya. Percaya diri sama jangan baper lah. Jangan gampang baper. Pak, gue jadi muncul pertanyaan nih. Gue pernah. Oh ini nggak ada di skrip ya? Kalau bagian gue tuh bagian yang nggak ada di skrip. Iya nggak ada di skrip. Jadi gini Pak, gue pernah nih. Gue pernah kerja di salah satu perusahaan memang ya perbankan lah. Yang itu formal banget kayak gitu kan. Dan gue tipikal yang tidak bisa formal banget nih, ya kan. Ketika gue apply, gue masuk nih, ya kan. Gue masuk, ternyata tidak. Gue diterima Pak. Berarti kan which is kayak gue secara culture fit gue cocok dong. Saya nggak bisa bilang apa yang dipikirkan sama talent acquisition. Oh gitu iya bener juga sih. Beda talent acquisition. Gue masuk nih kan, gue masuk keterima di salah satu perbankan itu. Cuman selama 3 bulan itu gue ngerasa, akhirnya gue yang ngerasa kayak, gue nggak cocok nih sama perusahaan ini. Itu yang kayak gitu berarti apakah talent acquisition-nya ada salah cross check atau gimana tuh biasanya? Salah cross check mungkin enggak ya. Enggak ya. Cuman kalau kita ngomongin dunia perbankan itu, kan kita ngomongin kadang-kadang ada massive needs juga. Iya. Contoh misalnya untuk beberapa role atau beberapa functions itu memang dibutuhkan banyak. Jadi mungkin ada beberapa hal yang dia skip supaya dia fill in the vacancy ya. Sehingga dia kadang-kadang mungkin dia skip untuk beberapa macam hal. Namanya juga manusia lah. Hilaf. Berarti gue keterimanya hilaf. Enggak, bukan karena itu. Mungkin juga setelah Payung masuk, mulai ngerasa kayak ini bukan tempat gue nih gitu. Itu juga fine. Itu sama sekali nggak salah. Again, karena ini kan adalah proses matchmaking. Matchmaking ya. Tapi dari sisi talent. Jadi ada banyak probabilitasnya. Banyak macamnya. Kita ngomongin masalah hubungan manusia soalnya, Bung. Iya benar juga personal orang. Nggak ada 1+1 sama dengan 2. Nggak ada ya. Iya. Nggak ada exact. Berarti ada unsur luck gitu atau kayak. Luck. Semuanya butuh luck. Oh gitu Pak ya? Tapi you can create your own luck. Just bring the very best of you. Gue punya cerita nih. Gue pernah interview di sebuah perusahaan. Jadi gue tuh kalau nggak salah tuh kandidat ada berapa ya? Gue lupa lagi ada beberapa tuh. Lebih dari 5 pokoknya. Nah gue tuh datang pertama. Otomatis dipanggil pertama untuk interview. Iya betul. Setelah dipanggil kemudian pas gue selesai ternyata gue diterima. Menariknya setelah selesai usernya tuh pernah cerita sama gue. Dia bilang gini nih, tahu nggak waktu kamu di interview, kamu orang pertama yang di interview. Terus setelah kamu keluar, saya keluar ketemu sama rekruternya. Saya bilang, saya mau orang itu. Rekruternya bingung, loh, kan masih ada banyak orang lain. Nggak apa-apa, masuk aja. Tapi saya mau yang itu ya. Luck itu ya? Nggak tahu deh kenapa dia bilang. Lu gak mau gitu, gue juga pernah. Tadi saya bilang kan, you have to create your own luck. Dengan datang early aja, you already create your luck. Oh iya bener juga. Iya. Gue tapi pernah lo kayak gitu Pak. Gue tuh bukan datang duluan. Gue interview di salah satu media lah. Interview. CEO-nya cuman asik aja ngobrol sama gue. Keterima. Dan itu sebenarnya gue bukan bidang kerjaan gue. Mungkin karena dia fit in sama orangnya berarti ya. Oh iya bener berarti fit in. Iya. Sesuai sama culture. Jadi gue gini Pak. Gue pernah di salah satu media di Indonesia ini dipanggil interview. Ketemu HRD. Gue pikir user gue adalah siapa. Ternyata langsung CEO-nya. Nah interviewnya Pak. Itu 1,5 jam di ruangan. Itu gak ngomongin kerjaan. Ngomongin ya dunia hitamnya dia lah. Dunia gelapnya gue lah. Terus ngomongin kehidupan kita lah. Terus tiba-tiba ngomongin
Iya sebenarnya yang nggak relate paling cuman kayak 5% relate sama job desk gue. Selebihnya hal yang nggak penting menurut gue ya. Sampai kayak gue ngerasa kayak ini gue interview atau nemenin dia ngobrol gitu kan. Tapi besokannya Pak langsung keterima. Itu agak aneh Pak. Itu bukan agak aneh, tapi disitulah proses culture fit itu dites. Oh gitu ya Pak ya. Oh jadi sebenarnya iya bener nggak ya. Gue nggak tahu ya Pak. Ini akhirnya gue mengambil kesimpulan dalam hidup gue kayak sebenarnya kita nggak perlu pintar-pintar banget. Yang penting kita cocok dengan orang yang mau kita kerja, kita bakal keterima. Itu bener berarti Pak? Betul. Oh oke. You already create your own luck. Oh iya bener juga sih ya. Karena gue pernah ngalaman gitu. 1,5 jam, 5 menit ngomongin kerjaan, selebihnya udah ngobrol nggak penting Pak. Ngobrol gak penting lagi. Iya betul. Berarti buat teman-teman yang mau interview ya berarti harus cari tahu dulu siapa usernya. Ya, itu dia makanya cari leadernya berarti. justru background check itu dari kandidat. Oh gitu ya Pak ya? Karena kandidat harus tahu dong ini perusahaan apa gitu. Kalau ternyata dia juga nggak tahu tapi dia asal apply yang penting keterima, kalau dia nggak diterima jangan baper. Gitu. Oh berarti tidak hanya observe perusahaannya tapi observe gue di divisi ini siapa nih atasannya gitu kali Pak ya? Bukan atasan biasanya konfidensial, tapi perusahaannya dulu deh. Perusahaan dulu ya. Perusahaannya bergerak di bidang apa, sejarahnya seperti apa, terus apapun lah yang related ke profesionalnya dia. Job desk-nya dia seperti apa gitu. Oh, Pak tapi gue pernah Pak. Ini gue sedikit tambahan lagi ya intermezzonya ya. Pertanyaannya jadi dulu pernah gue coba cross check perusahaan itu ketika gue di interview, gue ngecek di kayak Glassdoor, kayak LinkedIn, ini perusahaan divisi ini feedbacknya seperti apa sih? Nah kan itu biasanya banyak orang-orang yang cerita bener kayak sampah-sampahnya tuh. Betul. Nah itu bener gak sih Pak kayak gitu? Maksudnya kadang tuh kalau kita udah ngecek ke arah sana belum tentu di sana maksudnya di perusahaannya di divisi itu tidak seperti itu karena biasanya di Glassdoor kan biasanya orang-orang sakit hati lah atau apalah kayak gitu. Ada yang lokal kok. Oh gitu Pak. E-commerce. Oh e-commerce. Atau HRD bacot. HRD bacot. Oh iya, gue follow juga tuh. Iya. Itu dia, makanya ada yang lokal juga. Setiap orang mungkin punya experience yang berbeda. Betul. Walaupun contoh functions-nya sama, grade-nya sama, job desk-nya sama, tapi mungkin experiencing-nya berbeda. Jadi background check yang saya maksud tuh bukan dari yang kayak gitu-gitu doang. Itu juga penting. Itu juga penting ya. Tapi kayak background check nih perusahaannya apa sih gitu, profitable kah atau nih bisnisnya seperti apa kah, growth-nya seperti apa kah, sustainability-nya seperti apa kah gitu. Iya. Jadi mereka pengen tahu gitu keberlangsungan nanti seperti apa gitu ya. Iya. Tanggung jawab perusahaan itu ke bumi seperti apa gitu lah. Karena sama sosial juga ya. Very very open minded untuk hal-hal kayak gitu. Iya bener sih. Tapi itu di Indo juga ya ada gitu ya. Justru di Indo lebih banyak. Oh oke. Oh gitu ya Pak ya? Surprisingly. Oh gitu Pak. Iya. Oh. Iya. Soalnya kalau gitu-gitu kan kayak Europe kan biasanya punya budayanya kan udah kayak gitu. Oh ternyata anak Gen Z kita kayak gitu ya Pak ya? Oh oke juga ya berarti ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan pamungkas nih. Pertanyaan pamungkas. Nah, Fis gak ikut. India. Kalau bisa kasih satu wejangan lah gitu ya. Kepada para kandidat di luar sana gitu ya, yang saat ini mungkin lagi nyari kerja atau saat ini yang dia mau pingin pindah kerja, kira-kira apa yang bisa Taufik berikan? Nomor 1, berdoa yang kencang. Oke. Iya sih ya. Iya benar lagi. Do the best, God do the rest. Iya benar juga ya. Iya benar. Oke. Berdoa yang kencang aja. Oke, nggak ada yang lain tuh Pak. Yang lainnya pasti mereka udah tahu lah. Create apply lewat on LinkedIn, your gitu ya. Create CV-nya seperti apa. Terus again tadi saya juga udah bilang kan observe perusahaannya seperti apa, nggak bisa main langsung lempar CV ke ratusan perusahaan juga gitu. Oke. Terus equip dirinya mereka sendiri dengan apa yang dibutuhkan untuk karir apa yang mereka contoh. Contohnya misalnya kayak mau jadi podcaster, ya harus punya teknik apa, alat-alatnya kayak apa, atau misalnya kayak mau jadi yang bidang lain dia harus punya sertifikat seperti apa, dia harus ikut training dan training itu nggak ada yang mesti bayar kok, ada yang gratisan maksudnya. Iya, betul. Online, ada yang gratisan, ada yang certified tapi gratisan juga banyak. Betul. Jadi harus terus belajar ya. Iya, dia harus mau dia ngembangin diri gitu. Mau dia udah diterima kerja pun dia harus selalu develop dirinya sendiri. Gitu. Oke. Jadi nomor 1 berdoa yang kencang. Iya.
Nomor 2 equip dirinya dia. Nomor 3 pada saat dia udah diproses ya bring the very best of himself. Sama terakhir keempat, create your own luck. Itu create your own luck. Bener loh. Bener. Create your own luck itu bukan berarti kayak kita harus datang ke Gunung Kawi dan segala macam. Tapi kayak kita sesuai dengan apa yang kita percaya aja. Iya. Ini kalau ngobrol sama orang yang udah lama banget kayak gini nih. Karena tua gitu. 20 tahun nih kerja nih. Masalahnya kalau misalnya ngobrol sama beberapa, mungkin ya kalau kita ngobrol sama rekruter yang lain kayak kamu harus bikin CV-nya kayak gini, bikinnya pakai ini. Padahal sebenarnya dunia berubah kan. Segala sesuatu tuh betul. Ada background possibility-nya tuh banyak banget gitu yang bisa membuat dia tuh keterima atau enggak. Ini kan kayak something yang dia lebih deep lagi gitu. Iya benar. Nah, enggak mesti yang dengan pola yang sama dari tahun ke tahun. Iya, betul. Memang kali ini kan esensi dasarnya kan. Selebihnya kan bisa di-create sendiri kan. Betul. Kayak berdoa itu esensi dasar. Berdoa menurut cara masing-masing kan tergantung Anda semuanya gitu. Nah, itu yang menjadi komponen dasar. Komponen dasarnya betul. Luar biasa nih, keren banget sih nih. Lu kerja berapa tahun, Pak? Total? Baru 3 bulan kayaknya. 30 tahun. Oke. Oke, Bats. Nah, itu sekilas saja dari episode kali ini dan jangan lupa subscribe channel kita. Betul. Jadi buat teman-teman semuanya untuk mendapatkan insight yang lain jangan lupa untuk stay tune terus di podcast apa sih namanya podcast kita? Ngantor, ngobrol. Bintang tamu kita. Ngantor. Ngobrol asik bareng anak kantor di episode selanjutnya. Thank you banget. Thank you. Terima kasih kantor dan tim semuanya. Thank you buat Pak Victor udah waktunya untuk datang ke mari. Semoga berguna. Thank you. Pasti berguna banget.